Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat para pemirsa channel Papa Juna. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aturan cuti bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Cuti bagi pegawai P3K itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di dalam bab 11 bagian ke-1 pasal 76 disebutkan bahwa setiap P3K berhak mendapatkan cuti. Kemudian cuti diberikan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini kepala daerah atau kepala instansi. Yang ketiga, P3K sebagaimana dimaksud dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya. Nah, ini bisa diserahkan kepada Dinas Pendidikan jika Anda adalah seorang guru, ya. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tidak secara spesifik menyebutkan tentang tata cara pemberian cuti, hanya menyebutkan jenis-jenis cuti, ya, diambil oleh P3K. Adapun tata cara pemberian cuti bagi P3K ini diatur secara khusus lewat Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik, selanjutnya kita bahas pasal demi pasal Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 ini. Di dalam pasal 4 bagian kedua Peraturan BKN Nomor 7 2022 disebutkan bahwa cuti terdiri atas cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama. Bab ketiga menyebutkan tata cara permintaan dan pemberian cuti. Yang pertama mengenai cuti tahunan. P3K yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Cuti tahunan diberikan paling lama 12 hari kerja, dan permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 hari kerja. Nah, jadi P3K yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus berhak mengajukan cuti tahunan. SK-nya per Februari 2025, maka bisa mengajukan cuti setelah 1 tahun, berarti setelah Februari 2026. Jadi rekan P3K bisa mengambil cuti di bulan Maret misalnya. Pasal 7, hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 tadi, yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari, termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan. Nah, ini contoh, misalkan P3K tidak mengambil cuti tahun pertama, kemudian rekan P3K mau mengambil cuti tahun kedua, itu bisa dirapel, namun jelas dikurangi, ya. Tidak full 24 hari, yang seharusnya adalah 24 hari. Jadi cuti tahun sebelumnya yang tidak diambil itu hanya tersisa 6 hari, ditambah cuti tahunan, tahun berjalan 12 hari, maka ditambahkan menjadi 18 hari. Nah, kemudian di ayat 2, hak atas cuti tahunan pada ayat 1, jika tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja. Ini sama di ayat 1 tadi. Jadi misalkan 2 tahun tidak mengambil cuti, maka di tahun ketiga kita bisa mengambil cuti dengan merapel dan memiliki syarat tahun pertama dan tahun kedua itu hanya tersisa masing-masing 6 hari menjadi 12 hari, ditambah tahun berjalan 12 hari, menjadi totalnya adalah 24 hari kerja cuti yang bisa diambil. Nah, ini ada disebutkan dalam pasal 9, P3K berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dalam hal ibu, bapak, istri,
atau mertua sakit keras atau meninggal dunia, yang kemudian salah seorang anggota dalam merupakan meninggal dunia, kemudian yang ketiga melangsungkan perkawinan pertama. Artinya jika P3K belum genap 1 tahun bisa mengambil cuti tahunan jika memenuhi 3 syarat ini ya. Ada orang tua sakit atau meninggal dunia, kemudian melangsungkan perkawinan. Untuk persyaratannya bisa dilihat di bawah ya. Yang berikutnya adalah cuti sakit, yakni disebutkan dalam pasal 12, setiap P3K yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Ayat 2 disebutkan P3K yang sakit 1 hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter. P3K yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter. Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan. Kemudian di dalam pasal 14, P3K yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 bulan. P3K mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan. Pasal 15, P3K yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja. Pasal 16, P3K yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Artinya P3K tetap mendapatkan gaji walaupun sedang menjalani cuti sakit. Kemudian cuti selanjutnya bagi P3K adalah cuti melahirkan. Disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga, P3K berhak atas cuti melahirkan. Kelahiran anak pertama merupakan kelahiran anak pertama saat yang bersangkutan sudah berstatus P3K. Kemudian lamanya hak atas cuti melahirkan diberikan paling lama 3 bulan. Untuk ayat kedua ini, jadi misalkan kita sudah punya anak 2, itu tidak dihitung ya. Misalkan seorang P3K melahirkan anak ketiga, nah itulah yang dihitung sebagai anak pertama untuk cutinya. Karena anak 1 dan kedua itu tidak dihitung sebagai cuti. Jadi misalkan dia mau menambah lagi anak keempat dan kelima, jadi anak keempat dan kelima ini dihitung sebagai anak kedua dan ketiga saat berstatus P3K. Yang keempat adalah cuti bersama. Nah ini saya kira tidak perlu dibahas karena kita tahu cuti bersama seringkali diberikan misalkan hari raya. Biasanya ditetapkan dengan keputusan presiden. Ini contoh surat formulir permintaan dan pemberian cuti. Untuk mengajukan cuti, misalkan kita seorang guru, maka kita bisa mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Umum dan Kepegawaian. Atau rekan-rekan bisa bertanya kepada PNS yang sudah pernah mengambil cuti, mereka pasti tahu ya, karena aturan cuti PNS dan P3K itu sama. Demikian penjelasan sedikit ya mengenai tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022. Silakan kalau membaca akan saya uploadkan di bagian deskripsi atau komentar. Silakan diunduh bagi rekan-rekan P3K. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.